Kalau saya bisa memilih nih, satu perusahaan teknologi yang paling pede pada saat ini, saya akan pilih Qualcomm. Ya gimana enggak, pada keynote akhir mereka itu memperkenalkan Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus yang digadang-gadang nih bisa melibas semua prosesor lainnya. Mereka menyebut Apple Silicon, kemudian Intel Core, dan juga AMD Ryzen. Sebelumnya saya menjelaskan secara singkat dulu nih, apa sih yang spesial dari Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus ini? Jadi, secara umum adalah Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus itu adalah prosesor berbasis ARM, jadi seperti Apple Silicon-nya Apple ya, yang dirancang khusus untuk menjalankan Windows on ARM dengan performa yang nggak kalah dengan Apple Silicon. Sebenarnya ini bukan usaha pertama Qualcomm untuk membuat prosesor seperti itu, karena sudah ada 2 generasi sebelumnya, salah satunya adalah Snapdragon 8CX. Tapi yang bikin beda dari Snapdragon X Elite dan X Plus ini adalah mereka punya arsitektur baru yang namanya Orion. Salah satu titik yang diberatkan oleh Qualcomm dengan Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus ini adalah soal NPU ya, di mana NPU itu adalah Neural Processing Unit yang berfungsi untuk mengakselerasi tugas-tugas yang berbasis AI. Tapi sebelum saya masuk ke apa saja sih kegunaan AI pada laptop-laptop Windows, saya akan jelaskan dulu apa saja klaim dari Qualcomm terhadap prosesor-prosesor saingannya. Jadi, misalnya nih, untuk Snapdragon X Elite, ini digadang-gadang bisa 28% lebih cepat dalam multi-threaded performance dibandingkan dengan Apple Silicon M3. Kalau dibandingkan di Geekbench, performa single core Snapdragon X Elite diklaim 54% lebih tinggi dari Intel Core Ultra 7 155H di rating daya ISO. Bahkan Qualcomm berani membandingkan Snapdragon X Elite dengan Intel Core Ultra 9 185H dan klaim kalau CPU-nya 41% lebih cepat dengan konsumsi daya 58% lebih rendah. Prosesor berbasis ARM tentunya identik dengan efisiensi daya, di mana Qualcomm juga nggak kelewat untuk menyebutkan satu hal ini. Battery life-nya juga diklaim jauh meninggalkan Intel untuk beberapa software ternama. Begitu juga dengan GPU Adreno-nya yang diklaim bisa 36% lebih cepat ketimbang integrated graphics dari Intel Core Ultra 7 155H. Qualcomm juga nggak kelewatan untuk menyebutkan fungsi-fungsi AI pada software-software ternama. Misalnya untuk DaVinci Resolve ya, untuk keperluan masking ya, mereka klaim bisa 3 kali lebih cepat ketimbang pakai Intel Core Ultra. Visual Studio Code juga bisa memanfaatkan NPU ini untuk mengenerate code. Sementara untuk Snapdragon X Plus itu adalah semacam versi budget dari Snapdragon X Elite ya. Tapi tetap saja Snapdragon X Plus ini dibandingkan dengan Intel Core Ultra 7 yang bisa dibilang Snapdragon X Plus ini diklaim bisa lebih bagus ketimbang Intel Core Ultra 7. Berikut ada perbandingan Snapdragon X Elite dengan Snapdragon X Plus ya. Jadi secara umum nih, kedua chipset ini sangat-sangat mirip ya. Nah, ini kayaknya klaimnya bagus-bagus nih, tapi apakah akan seperti itu pada kenyataannya? Nah, berikut adalah tanggapan dari saya. Tentu saja kalau kita sebagai konsumen bijak itu, kita jangan sampai untuk telan mentah-mentah klaim-klaim yang ada dari Qualcomm atau mungkin manufacturer apapun sebelum ada uji independen. Dan tentu saja pasti ada yang disembunyikan atau mungkin diatur-atur sedikit dari setiap keynote-keynote seperti ini supaya kelihatan kalau produk mereka tuh atau produk siapapun itu terlihat bagus ya. Misalnya nih, kalau untuk yang keynote 1 ini, dari Qualcomm tidak menunjukkan single thread performance yang dibandingkan antara Snapdragon X Elite dengan Apple Silicon M3. Jadi kemungkinan mungkin akan bersaing atau mungkin Snapdragon X Elite itu sedikit lebih rendah. Saya cukup yakin sebenarnya kalau untuk secara performa, untuk Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus ini akan bisa mengungguli Intel Core Ultra dan AMD Ryzen minimal untuk yang kelasnya sama ya, sama-sama low power. Tapi dengan catatan kalau aplikasinya itu sudah teroptimize untuk ARM ya. Karena dari pengalaman saya sendiri waktu saya pakai Apple Silicon M1, untuk aplikasi-aplikasi yang sudah optimize misalnya seperti DaVinci Resolve, Microsoft Office, itu battery life-nya benar-benar bagus dan performanya juga benar-benar bagus. Tapi begitu saya pakai aplikasi-aplikasi yang nggak teroptimize untuk ARM, misalnya untuk gaming, performa ajaib dari Apple Silicon itu seperti hilang ya, jadi performa jadi biasa aja dan baterai jadi boros. Nah, Windows itu kan adalah satu operating system yang sangat identik dengan legacy apps ya, jadi banyak banget software-software yang di-develop untuk Windows yang mungkin nggak akan teroptimasi untuk ARM. Nah, jadi kalaupun Anda tertarik untuk beli Snapdragon X Elite dan X Plus ini, saran saya pertama, mungkin Anda baiknya tunggu review dulu. Saya kalau ada rezeki juga saya pengen beli laptop dengan Snapdragon X Elite atau X Plus. Yang kedua adalah kalau Anda itu adalah orang yang sangat-sangat bergantung pada legacy apps ya, misalnya Anda itu mungkin engineer yang mungkin Anda itu pakai software-software mungkin analisis struktur, atau mungkin orang-orang yang sangat-sangat menggunakan GPU dari misalnya Nvidia, saya mungkin memberikan saran untuk saat ini Anda jangan terlalu berharap pada Snapdragon X Elite dan Snapdragon X Plus ya. Saat ini belum terbukti kalau Snapdragon X Elite ataupun X Plus ini bisa menjalankan program-program yang legacy tersebut. Jadi ini bukan masalah soal jalan lancar atau enggak ya, tapi ini lebih kepada
bisa jalan sama sekali atau enggak. Karena saya nggak yakin kalau emulation layer yang ada pada Windows on ARM itu bisa optimize untuk semua aplikasi minimal untuk saat ini. Saya juga belum terlalu yakin apakah kombinasi prosesor dari Qualcomm dan GPU misalnya Nvidia itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau combo Intel Nvidia atau AMD Nvidia itu mungkin juga sudah kita ketahui ya performanya seperti apa. Nah, tapi kalau Qualcomm dengan Nvidia, apalagi kalau Anda itu tugasnya mungkin banyak di machine learning atau deep learning, nah inilah yang kita belum tahu. Jadi singkat kata, untuk Snapdragon X Elite dan X Plus ini, saran saya pastikan dulu nih, kalau Anda itu memang punya kebutuhan khusus untuk software tertentu ya di Windows ya, pastikan itu bisa berjalan dulu sebelum Anda memutuskan untuk beli laptop dengan prosesor Qualcomm. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan teknologi lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.